Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima salatan taftahu lana abwaaba ridha wa taysir wa tughliqu biha abwaaba syarri wa ta'sir anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah. Insyaallah di malam yang mulia ini kita akan menyimak kajian tentang 40 hadis akhlak daripada Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, yang mana Al-Faqir, saya sendiri telah mendengarkan 40 hadis ini dari guru Al-Faqir yang bernama Syekh Ali Al-Kusaibati, yang mana beliau mendengar dari gurunya Syekh Abdul Huda Al-Yaqubi dan menyambung terus sampai ke muallif yaitu Syekh Yusuf An-Nabhani. Nah, beliau mempunyai kitab Majmu' Arba'inat yang mana di dalam kumpulan hadis-hadis yang 40, yang mana di dalam kitab tersebut itu terdapat arba'una haditsan fi makarimi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Ada 40 hadis membahas tentang bagusnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa itu Syekh Yusuf An-Nabhani? Beliau adalah Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail bin Muhammad Nasiruddin An-Nabhani. Beliau adalah seorang ulama fiqih, sufi dan adabi atau sastrawan. Dan beliau beliau lahir di desa Ijizim pada tahun 1265 dan wafat pada bulan Ramadan tahun 1350 Hijriah. Yang mana beliau juga merupakan guru daripada kiai-kiai atau guru-guru di Indonesia. Salah satunya adalah Syekh Hashim Asy'ari. Salah satu guru beliau adalah Syekh Yusuf An-Nabhani ini. Kemudian pendidikan dan san keilmuan. Beliau kecil menghafal Al-Quran dengan berguru kepada ayahnya sendiri, Syekh Ismail bin Yusuf, seorang syekh berusia 80 tahun yang hafid serta selalu menghadapkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Selesai menghadapkan Al-Quran, Syekh Yusuf disekolahkan oleh orang tuanya ke Al-Azhar dan mulai bergabung pada Sabtu awal Muharram tahun 1283 Hijriah. Ia tekun belajar dan menggali ilmu dengan baik dari imam-imam besar, dari ulama-ulama umat yang kritis dan ahli ilmu syariah dan bahasa Arab dari 4 imam madhab. Jadi beliau faqih wa sufi. Beliau adalah seorang yang faqih dan seorang yang sufi. Wirid beliau setiap hari adalah membaca Al-Quran. 3 hari sekali beliau hatam. Malah kemudian bisa seminggu bisa hatam 3 kali. Jadi setiap seminggu 3 kali hatam. Di samping itu juga beliau berzikir, mengajar ilmu, banyak sekali karangan-karang beliau, khususnya dalam bab solawat dan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terbukti dalam karangan-karangan solawat dan syair-syair beliau. Beliau punya majmu' solawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kumpulan daripada solawat-solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita menuju ke hadis yang pertama. Yani sebelum ke hadis pertama kita ke mukadimah terlebih dahulu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Al-muqaddimah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa hadhihi arba'una hadithan fi makarimi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kemudian beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga serta sahabatnya. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya di sini adalah 40 hadis tentang akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Al-hadithul awal an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Rawahul Imam Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud. Hadis yang pertama dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Abu Dawud. Maksud daripada hadis di sini adalah
sebagaimana Al-Quran adalah kitab yang jami', kitab yang mencakup segala kebaikan. Sebagaimana Al-Quran juga sebagai khatim daripada atau penutup daripada kitab-kitab sebelumnya, begitupun Nabi Muhammad SAW itu sebagai pengumpul daripada semua akhlak kebaikan, yang mana sebagaimana Al-Quran itu mukjizatnya tiada henti, begitupun akhlak Rasulullah SAW itu kebaikannya itu tiada henti. Jadi sangat banyak sekali sampai ya kalau pengen tahu akhlak Nabi Muhammad SAW ya tinggal baca Quran. Yang di Quran kayak apa? Yaitu Rasulullah SAW. Naam. Thumma al-hadithu tsani. Wabihi qal an Anas radhiyallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asyja'an nas rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Yang kedua dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, orang yang paling dermawan. Dalam riwayat lain diceritakan bahwasanya beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Kan apa itu sebagai karihil mursalah, seperti angin yang berhembus kalau di bulan Ramadan. Itu paling dermawannya beliau itu di bulan Ramadan. Wa asyja'an nas, dan beliau adalah paling berani di antara semua orang. Yang mana beliau itu kebiasaan beliau adalah menunggangi bagel atau peranakan antara keledai dan apa itu kuda. Agar apa? Agar apa itu tunggangannya tidak cepat lari kabur ketika menemui musuh. Itu kebiasaan beliau. Jadi beliau itu adalah orang yang paling berani, dan banyak sekali dalam sirah-sirah beliau melawan, bergulat dengan dengan salah seorang kafir. Beliau bergulat dan memenangkan gulat tersebut. Beliau berperang sendiri, tapi dalam riwayat tidak terbunuh oleh pedang beliau kecuali satu satu orang saja. Jadi walaupun beliau terkenal berani, tapi pedang beliau hanya menusuk kepada satu orang kafir saja. Kalau nggak salah ya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. ثم الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. Hadis yang ketiga bahwasanya dari Sayyidina Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara semua orang, dan eh, sebaik-baik orang adalah ahsanuhum khuluqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian al-hadits rabi' an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal adhra'i fi khidriha, rawahul Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah. Hadis yang keempat dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada gadis yang dipingit di kamarnya. Jadi lebih pemalu daripada perawan. Nah, Azra itu perawan yang biasanya kalau zaman dulu ya, ini zaman dulu perawan itu nggak keluar rumah, jadi malu, malu untuk keluar rumah. Jadi kalau zaman sekarang mungkin berbeda konteksnya. Jadi Nabi SAW lebih malu daripada perawan yang belum menikah. Itu zaman dulu itu malu, para perawan itu malu di dalam rumah. Di dalam rumahnya beli apa itu, perawan-perawan tersebut tidak mau ketemu orang karena malu, karena tidak biasa, dan memang akhlak yang diajarkan masih kuat ya. Jadi ajarannya masih kuat, akhirnya tidak keluar rumah. Beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin kalau nggak keluar rumah itu disuruh sama orang tuanya untuk keluar rumah. Kamu ngapain perawan di rumah? Suruh keluar. Nah, zaman dahulu tidak. Zaman dahulu itu Rasulullah SAW mengajarkan para wanita untuk berdiam diri di rumah kalau masih perawan. Jangan sering keluar. Keluar kalau untuk kajian, pengajian, atau untuk hal-hal yang sekedarnya. Bahkan untuk sholat jamaah itu di dalam kitab fikih itu dijelaskan bahwasanya untuk sholat jamaah, perawan yang ditakutkan fitnah darinya itu
sebaiknya jangan keluar untuk sholat jamaah, bahkan untuk sholat jamaah. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih malu daripada gadis yang dipingit di kamarnya. Nah, al-hadithul khamis mengenai sifat malu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan bahwasanya ketika beliau ketemu datang Sayyidina Umar, datang Sayyidina Abu Bakar, beliau itu tetap dengan apa itu gaya beliau dalam artian tidak menutupi waktu itu berpakaian biasa lah, berpakaian biasa. Tapi tatkala Sayyidina Utsman memasuki eh, ruangan beliau, beliau tiba-tiba langsung bergegas untuk memakai baju wibawa beliau. Karena beliau tahu bahwasanya Sayyidina Utsman itu orangnya itu pemalu, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghargai beliau. Jadi kayak gitu. ثم الحديث الخامس عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا بنسائه ألين الناس وأكرم الناس ضحاكا بساما. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berada bersama istri-istrinya adalah orang yang paling lembut, orang yang paling dermawan, orang yang menyebar tawa ceria dan murah senyum. Jadi sering nanti ada riwayat juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering bercanda. Bercandanya ya sama apa itu keluarganya, bersama keluarga, bersama anak-anak. Jadi ketika bertemu musuh beliau itu orang pemberani, tapi ketika di rumah beliau itu orangnya humble, orangnya itu ramah tamah dan suka bercanda dan tidak keras. Beda dengan beberapa apa itu kiai mungkin atau ustadz waliyadzubillah kata guru Al-Fakir kata Syekh Mar'i itu kalau ada beberapa asatid itu kalau di luar Masya Allah kelihatan ramah tapi kalau di dalam rumah kayak asad kayak singa jadi anak-anaknya itu pada takut jadi pernah suatu kali Sayyidina Umar ini cerita dari Syekh Mar'i pernah suatu kali Sayyidina Umar itu eh, berkeliling memeriksa gubernurnya kalau nggak salah. Di salah satu rumah gubernurnya itu beliau mendapati anak-anak daripada gubernur tersebut itu takut terhadap anaknya. Ketakutan sebagaimana kayak takut ketemu singa gitulah. Akhirnya Sayyidina Umar memecat apa itu gubernur tersebut dan beliau berkata, "Kamu sama anakmu kayak gini. Bagaimana nanti kamu sama rakyatmu?" Itu diktator, kamu akan jadi diktator kayak gitulah. Nah, kemudian al-haditsus sadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala qala hal indakum ta'am fa idza qila la qala inni sha'im rawahu Abu Dawud. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki rumah beliau akan bertanya apakah ada makanan. Jika dikatakan tidak ada, enggak ada ya Rasulullah karena Rasul juga pernah mengalami fase kemiskinan yang dipilih ya. Ini kemiskinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikhtiaran la qahran. Jadi gak boleh seorang mengatakan Rasul itu fakir. Bahkan Imam Malik itu sangat mewanti-wanti. Karena itu fakir dalam artian beliau, oh Rasul itu fakir. Itu bisa menimbulkan menuju ke kekafiran ya. Orang yang mengatakan Rasul itu fakir dalam artian untuk mengejek apalagi. Jadi Rasul fakir itu memilih kefakiran itu ikhtiaron karena memang beliau itu memilih bisa kaya tapi belum milih miskin. Ya, pernah 3 bulan kalau nggak salah itu kompor beliau itu nggak nyala. Jadi makanya cuma aswaden, cuma korma dan air. Jadi ketika beliau ke rumah istrinya kalau nggak ada lauk ya sudah nggak ngeluh nggak apa ya sudah anak puasa. Dalam suatu riwayat yang lain dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah akhirnya dalam suatu hari tersebut itu menerima hadiah, menerima hadiah hush kalau nggak salah namanya, intinya makanan, menerima hadiah makanan. Ya Rasulullah, aku dapat hadiah makanan ini. Jadi Sayyidah Aisyah pun ketika dapat makanan hadiah langsung keinget ke Rasul. Kemudian Rasulullah SAW langsung idan ana uftir. Kalau gitu ya udah saya sarapan saya nggak puasa. Jadi Rasulullah SAW itu simpel. Kalau nggak ada makanan ya udah saya puasa. Kalau ada makanan ya sudah saya batalkan puasa saya. Kita makan bareng.
Jadi nggak mengeluh, nggak ke seperti sebagian suami ketika nggak ada lauk itu langsung mengeluh kepada istrinya. Naam. Al-haditsu sabi an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu ka'annahu qil'atu qamar. Dari Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu an beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika gembira wajahnya bersinar bagai potongan rembulan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan diceritakan juga bahwasanya Sayyidah Aisyah ketika malam hari beliau ingin untuk mencari jarum kesulitan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang itu sekamar itu langsung seakan-akan itu bercahaya. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika berjalan bersama sahabatnya bagaikan matahari atau rembulan dibarengi oleh bintang gemintang saking bercahayanya dari min atharil zikir dari apa itu bekas daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haditsu tsamin an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal ghadah ja'ahu khadamu ahli Madinah bi aniyatihim fiha al-ma' fama yu'ta bi ina'in illa ghamasa yadahu fi. Jadi hadis yang ke-8 menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat subuh berjamaah, para pembantu ahli Madinah, penduduk Madinah itu datang kepada beliau, pembantunya. Datang kepada beliau memberi wadah yang berisi air. Kemudian beliau tuh mencelupkan tangannya ke dalamnya. Untuk apa? Bahkan di dalam apa itu riwayat lain bahkan di pagi yang sangat dingin. Di pagi yang sangat dingin, beliau pun tetap mencelupkan tangannya di apa itu di wadah yang berisi air tersebut. Untuk apa ya? Untuk tabarruk, untuk memberikan barokah. Jadi ini dalil tabarruk ya, dalil untuk mengambil barokah. Jadi kalau ada kiai habis minum, kita rebutan minuman, syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu memberikan barokah. Ini hadis riwayat Muslim, jelas sahih ini. Rawahul Imam Ahmad wa Muslim. Jadi jangan sedikit-sedikit syirik atau eh, bid'ah dan lain sebagainya ya. Dicari dulu apakah memang benar itu salah. Kita tidak ini pembahasan lain sih. Intinya kita meyakini bahwasanya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi semua itu butuh perantara. Jadi salah satu perantara yang kuat adalah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita sering bersolawat mengharap syafaat daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. ثم الحديث التاسع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس الغداء أقبل عليهم بوجهه فقال هل فيكم جنازة أتبعها فإن قالوا لا قال من رأى منكم رؤيا يقصها علينا رواه ابن عساكر. Kemudian hadis yang ke-9 hadis riwayat Ibnu Asakir bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat subuh berjamaah beliau menghadap kepada jamaah. Kemudian beliau biasanya ramah tamah. Biasanya ditanya, apakah di antara kalian ada jenazah kerabat meninggal yang bisa aku ikuti acara pemakamannya? Ada yang meninggal nggak? Kalau nggak ada, adakah yang bermimpi ingin menceritakannya? Intinya ini ramah tamah kepada para sahabatnya. Memang waktu subuh bagus digunakan untuk eh, seorang pemimpin atau seorang baik itu imam di masjid atau misalkan imam di keluarga itu menanyakan keadaan daripada keluarga atau menanyakan daripada keluarga keadaan di eh, jamaah sekitar jamaah masjidnya. Naam, al-hadithul ashir, hadis yang ke-10 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafadha biha sautahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim. Hadis yang ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersin, beliau menutup mulut dan wajahnya dengan tangan atau pakaiannya. Jadi menutupnya itu menutup dengan pakaian yang bagian jauh ya, jangan pakai tangan ini, pakai apa itu tangan di bagian jauh. Agar apa? Agar virusnya tidak menyebar. Kemudian belum merendahkan suaranya, nggak dan termasuk yang sesuatu yang baru.
indal masyayikh, guru-guru kami ketika mengajar orang Indonesia itu beliau biasanya kaget kalau ada yang bersin, itu suaranya kata beliau tuh sampai menggentarkan bumi. Jadi saking kerasnya itu. Jadi itu bukan sunnah ya. As sunnah, yang sunnah itu ketika bersin itu dipelankan suaranya, kemudian membaca alhamdulillah. Kemudian yang mendengar ada yang mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan yarhamukallah, dibalas lagi dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian al-hadithul hadi asyar an Anas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faqada rajulan min ikhwanihi thalathata ayyam sa'ala an fa in kana ghaiban da'alah wa in kana syahidan zarahu wa in kana maridan adahu rawahu Abu Ya'la. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika tak mendapati seorang sahabat di antara saudara-saudaranya yang seislam selama 3 hari, beliau bertanya tentangnya, mana si fulan, kok nggak ada. Jadi 3 hari nggak melihat, beliau itu langsung tanya. Jika memang nggak ada, goib di luar kota, beliau mendoakannya semoga dilancarkan. Jika apa itu orang tersebut ada hadir dalam artian masih di dalam kota, eh, masih di lingkungan Nabi Muhammad SAW, beliau mengunjunginya. Kemudian jika dia sakit, beliau itu menjenguknya. Jadi jika sakit, beliau menjenguknya. Hadis riwayat Abu Ya'la. الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بسبيان أهل بيته رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود. Hadis yang ke-12 bahwasanya dari sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika datang dari safar, beliau menemui dan menyambut anak-anak kecil dari keluarganya. Dalam riwayat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas afan. Sayyidina Abdullah bin Abbas sama Sayyidina Hasan kalau nggak salah. Jadi dalam riwayat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Sayyidina Hasan Hussein ya, atau Sayyidina Hasan itu dibonceng sama Nabi di ontanya atau di kendaraannya. Jadi dibonceng sama Nabi gitu. Jadi memang Nabi SAW itu suka untuk bermain dengan anak kecil. Jadi ketika beliau datang dari safar, langsung yang menyambut atau beliau itu yang beliau cari adalah anak-anak kecil daripada keluarganya. Kemudian al-hadits tsalits asyar an Anas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kariha syai'an ru'iya dzalika fi wajhihi. Rawahu Tabrani fil Awsat. Jadi hadis yang ke-13 bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau membenci atau beliau itu tidak suka dengan sesuatu, itu terlihat di wajahnya. Terlihat muka masam ini. Wah, berarti Rasul ini nggak senang. Jadi nggak perlu beliau itu ngomong, beliau sudah ma'ruf gitu. Jadi dan sahabat itu sebagaimana pepatah Arab mengatakan al-labib takfihil isyarah. Orang yang berakal, orang yang cerdas itu cukup dengan isyarat. Jadi para sahabat pun nggak perlu dinasihatin sama Nabi atau dimarahin sama Nabi. Kelihatan dari mukanya, oh Nabi gak enak. Siapa yang apa itu yang membuat gak enak ini? Nah, gitu. Jadi marah beliau itu cukup lewat wajah. Marah beliau cukup lewat wajah kecuali berkaitan dengan agama. Al-haditsul rabi' asyar an Anas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqiyahu ahadun min ashabihi faqama ma'ahu qama ma'ah falam yunsarif hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yansarif anhu wa idza laqiyahu ahad min ashabihi fatanawala yadahu nawalahu iyyaha falam yanzi' yadahu minhu hatta yakuna lirajulin wa huwa alladhi yanzi'u yadahu minhu wa idza laqiya ahadan min ashabihi fatanawala udunah nawalahu iyyaha thumma lam yanzi'ha hatta yakuna rajuluhu walladhi yanzi'uha anhu rawahu Ibnu Sa'ad. Hadis yang ke-14 ini adalah hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan sahabatnya, beliau akan berdiri. Beliau akan berdiri kemudian ngobrol dengan sahabatnya dan beliau tidak akan pergi sampai sahabat tersebut itu yang pergi. Dan ketika beliau ketemu sahabatnya, kemudian sahabatnya itu meraih tangan beliau. Beliau akan menjabat tangannya dan tangannya itu akan dibawa terus sampai sahabat tersebut itu yang yang melepasnya. Kemudian ketika sahabat tersebut itu
ingin untuk berbisik kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW itu akan apa itu menyerahkan telinganya. Nah, memberikan telinganya dan Rasulullah SAW tidak akan mencabut telinganya sampai sahabat tersebut itu yang mencabut. Ini dari ketawaduan atau eh, rendah hati daripada Nabi Muhammad SAW. Dan ini dicontohkan juga oleh Said Muhammad Al-Maliki, cerita-cerita guru-gurunya dan murid-murid beliau pun sama kayak gitu, kayak Abu ya Ustadz Hussein Abdun, atau masyayikh di jamiah juga sama. Ketika kita apa itu eh, eh, mencium tangan beliau, kita itu akan dibawa sampai kita itu kayak sungkan gitu loh. Jadi kalau mungkin beberapa yang pernah mengalami, jadi kalau ketemu guru, kemudian tangan kita itu dibawa, terus ditanya kabarnya, ditanya apa, terus tangan kita dibawa terus, kita kayak ngerasa eh, guru tersebut kayak bapak kita gitu. Jadi akan timbul rasa kedekatan di situ. Jadi itu memang dari adab Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Beliau tuh sangat tawaduk banget. Jadi bayangkan coba, sekelas Nabi ngasih sudah selesai. Kalau sudah selesai sudah. Jadi bukan Nabi SAW yang menghentikan pembicaraan, tapi sahabat tersebut yang menghentikan pembicaraan. Jadi sahab beliau tuh nunggu sahabat yang berhenti baru beliau berhenti. Kalau sahabat gak berhenti, ya, beliau akan lanjut. Nah, ثم الحديث الخامس عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبغض الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata sifat atau perangai yang paling dibenci, akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebohongan. Jadi ini Anda teringat dari kata-kata Syekhuna Syekh Mar'i, beliau berkata bahwasanya ana a'fu kulla khata illal kadzib. Saya memaafkan setiap kesalahan kalian kecuali bohong. Kalau bohong jangan sampai. Nah, sulit. ثم الحديث السادس عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده ويقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan selamat tinggal, ketika beliau mengantarkan seseorang, itu beliau itu meraih tangan orang tersebut dan tangan tersebut tidak dilepas sampai orang sahabat tersebut itu yang melepaskannya. Kemudian beliau mendoakan astaudiullah dinak, aku serahkan kepada Allah agamamu, wa amanatak dan amanahmu, wa khawatima amalik serta segala penutup amalmu. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah dan riwayat Al-Hakim. ثم الحديث السابع عشر عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang paling penyayang terhadap anak-anak kecil dan keluarganya. Seperti yang tadi diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau di rumah itu beliau sangat ramah gitu. Kemudian al-hadis Thamin Ashar an Anas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman wa kana la ya'tihi ahad illa wa'adah wa anjazalah in kana indah. Rawahul Bukhari fil Adab al-Mufrad. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang penuh kasih sayang dan beliau tidak didatangi siapapun yang meminta bantuannya kecuali beliau menjanjikan sesuatu. Kemudian beliau akan menepatinya jika hal yang beliau janjikan sudah beliau punya. Jadi kalau ada sesuatu yang diberikan, beliau akan kasih. Kalau nggak ada, ya sudah. Beliau itu akan menjanjikan sesuatu. Nanti datang lagi ya. Nah, nanti datang lagi ya. Gitu. Sebagaimana ahlak cucu-cucu beliau, Habib Segaf, kalau nggak salah, Habib Segaf Baharun, itu menceritakan bahwasanya termasuk ahlak daripada Al Habib Hasan, Buya Hasan Baharun Bangil, itu ketika beliau di pondoknya atau mendidik anak-anaknya, beliau berkata bahwasanya jangan sampai kamu ngomong macam-macam terhadap orang miskin yang datang ke rumahmu.
Jadi kalau ada kasih, kalau nggak ada ya sudah diam. Nggak usah dibilangin, wah itu nyari minta-minta, wah itu kayak gini. Nah, sudah. Nggak usah dicaci maki atau apa. Biarin perkara orang tersebut itu, biarin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita urusin. Urusan kita hanyalah kita memberi kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah. Naam al-hadits tasi ashar an Abi Umamah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min adhakin nas wa atyabihim nafsa. Ya, ini dari Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling suka tertawa. Tapi tertawanya Nabi itu dengan tersenyum ya. Jadi sampai paling pol Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertawa itu sampai kelihatan apa gigi gerahamnya. Jadi senyum sampai kelihatan gigi gerahamnya. Itu maksimal itu, nggak bisa sampai ketawa terbahak-bahak, enggak. Dan beliau adalah insan yang paling baik perangainya, jadi paling ramah, paling humble ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Thumma al hadithul ishrun an Anas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min afkahin nas, rawahu Ibnu Asakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk orang yang paling suka bercanda. Jadi fukaha itu muzah atau bercanda. Tapi Rasulullah SAW sebagaimana yang sudah saya kutip di grup kemarin ya, itu dari kitab Uyun, eh, Nurul Uyun, mukhtasar daripada Uyunul Athar, bahwasanya Rasulullah SAW itu bercanda tapi la yaqulu ilal haq. Beliau kalau bercanda itu harus mesti benar ya. Salah satu bercandanya beliau ketika ada orang tua, itu nenek-nenek itu mau minta doain masuk surga, itu Nabi SAW berkata, nenek-nenek gak ada yang di surga. Karena memang di surga semuanya dijadikan perawan. Kemudian di suatu saat lagi ketemu perempuan ingin nebeng sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nebeng ontanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ya udah, nanti kamu nanti naik apa itu anak onta gitu. Nggak bisa Nabi, masa aku sama kamu dinaikin anak onta? Anak onta gimana gitu? Gak kuat. Enggak, anak pokoknya maunya naik anak onta. Gak kuat Nabi. Terus kata sahabat yang lain, itu ya di mana-mana walaupun onta yang tua itu anak onta bukan anak manusia, Mbak, gitu kan. Kemudian di yang ketiga adalah kisah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu sama sahabiyah, eh, perempuan ya, sahabat perempuan mengadukan bahwasanya suaminya lagi sakit. Kemudian Rasulullah SAW berkata, oh suamimu itu yang kayaknya yang di matanya ada putih-putihnya gitu ya. Akhirnya perempuan tersebut itu lari terbirit-birit ke rumahnya, ke dor rumahnya, kemudian ke suaminya ngecek di mata suaminya cuma putih-putih ya. Kata suaminya itu, maaf ada nak ya. Ente gak mikir apa ya, memang semua orang itu di matanya ada putih-putihnya. Jadi bercandanya Rasulullah SAW itu benar ya. Gak pernah bohong, gak pernah ngarang. Dan gak boleh kita bohong atau ngarang untuk bercanda ya. Al hadithul hadi wa ishrun an Anas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'khudhu bil qaraf wa la yaqbulu qawla ahad ala ahad, rawahu Abu Nuaim fil Hilyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengambil atau memutuskan hukum dengan tuduhan belaka, harus ada bukti. Jadi harus ada bukti. Al-yamin, kalau nggak ada bukti ya harus sumpah ya. Dan tidak pernah beliau itu menerima klaim seseorang atas orang yang lainnya tanpa bukti. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Hilyatul Auliya. Kemudian al-hadits tsani wal ishrun an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu muttaki'an wa la yata'u 'aqibahu rajulan, rawahu Imam Ahmad. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk adab, tawadhu daripada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak makan sambil bersandar kayak kebiasaannya orang, eh, orang orang-orang kerajaan itu ya, kalau makan itu sambil bersandar. Kemudian beliau tidak pernah menginjakkan kaki berjalan sedang di belakangnya ada dua orang laki-laki yang mengawal. Jadi beliau tuh nggak senang untuk dikawal, tapi beliau berjalan bersama, di tengah, membaur bersama kaumnya. Jadi beliau berjalan bersama di tengah. Jadi
Nggak pernah beliau tuh jalan di depan, kemudian di samping-sampingnya ada yang jaga dua orang yang gede gitu. Nggak. Jadi beliau tuh jarang jalannya bareng sama sahabat yang lain. Jadi nggak menunjukkan bahwasanya beliau itu nggak, saya itu nggak kayak raja-raja gitu. Jadi beliau saking tawaduknya, padahal beliau tuh sangat pantas untuk kita kawal gitu kan, untuk kita khidmah kepada beliau gitu. Tapi beliau nggak mau. Kemudian al-hadits tsalits wal 'ishrun an Abi Darda radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhadditsu syai'an illa tabassam rawahu Imam Ahmad wa rawat Tabarani an Jabir bin Samurah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanba'itsu fi dhahki. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berbincang, tidak pernah menceritakan sesuatu kecuali beliau itu sembari tersenyum. Jadi kita ngelihatnya itu kayak seneng bahagia gitu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan diriwayatkan juga dari Imam Tabrani dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah tertawa berlebihan dengan suara yang keras atau kohkoha kalau dalam bahasa Arab. Gak pernah beliau tertawa terbahak-bahak. Jadi beliau tuh ya tertawanya ya, beliau tuh ya senyum, tertawa beliau tuh ya senyum. Al-Hadits Rabi wal Ishrun An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudfa'u anhu nas wa la yudrabu anhu rawahu Tabrani. Ya, ini yang tadi saya ceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah didorong orang-orang karena mendekatinya. Jadi ada orang mau salaman, wah minggir 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 minggir, nggak pernah gitu. Jadi semua itu dapat bagian pada Rasulullah SAW. Dan beliau tidak ingin menjadikan sahabatnya menjauhkan orang awam dari beliau. Beliau ingin semuanya itu dekat sama beliau. Dan beliau itu tidak pernah orang awam dipukuli karenanya. Jadi tidak punya bodyguard yang memukuli orang-orang itu nggak ada. Nggak ada pas pampres itu nggak ada. Jadi Rasul ya, ya kayak gitu. Sebagaimana khulafa setelahnya ya sama kayak gitu. Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika dicari oleh apa itu utusan orang kafir, di mana pemimpin kalian itu lagi tidur gitu. Lagi tidur di apa itu di pelepah, di atas pelepah korma itu. Nggak ada yang jaga, nggak ada yang apa. Beda dengan raja-raja atau presiden-presiden itu ya. Itu biasanya ada bodyguard-bodyguardnya. Tapi Nabi SAW saking adilnya dan beliau berani itu nggak ada penjaganya itu nggak ada. Maksudnya penjaga bodyguard ya. Tapi kalau huros itu nanti ada bab sendiri di bab apa Syama'il dan bab sirah. Kemudian al-hadithul khamis wal 'ishrun an Anas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu syai'an illa a'tahu aw sakat rawahu al-Hakim. وروى الإمام أحمد عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله وروى الطبراني عن طلحة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يسأل شيئا إلا فعله. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika diminta sesuatu beliau tuh pasti ngasih. Kalau nggak ada beliau diem. Kemudian di riwayat lain bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah menolak kalau beliau itu diminta. Minta apa beliau kasih. Kemudian di riwayat lain juga bahwasanya Rasulullah SAW itu hampir-hampir ketika diminta sesuatu beliau itu selalu ngasih. Dalam riwayat ada seorang badui kafir itu datang kepada beliau meminta sesuatu, beliau kasih gonam kambing itu yamla bainal wadiyain yang memenuhi dua lembah. Itu banyak puluhan kambing. Sampai orang Badui tersebut itu kan pemimpin Raisul Qaum itu pulang ke kaumnya mengabarkan, hei orang-orang ayuhan nas, ana bertemu seseorang la ya khauful fakir, yang tidak takut dengan kefakiran. Jadi akhirnya sebab kayak gitu banyak yang masuk Islam. Jadi memang banyak yang masuk Islam itu dengan kita bersedekah ya, bukan dengan kita menyodorkan proposal yang banyak ya. Itu salah. Berbicara tentang bodyguard ini, Anda teringat satu kisah di mana eh, ada seseorang dua wali ini. Dua wali, satunya ini sering bermimpi, sering bertemu Nabi Khidir, satunya enggak. Jadi seorang yang wali satu ini meminta kepada temannya, Ana pengen dong ketemu Nabi Khidir. Ya sudah, nanti hari hari ini kamu siap-siap, hari Jumat kalau nggak salah. Kemudian di hari tersebut
temennya itu menunggu nggak datang-datang. Ternyata diselidiki, kenapa kok nggak datang? Ternyata temennya tersebut sama-sama wali ini punya haris, punya penjaga. Suatu kali ada orang yang minta-minta. Nabi Khidir waktu itu berpenampilan seperti orang yang minta-minta tersebut. Itu diusir sama penjaganya. Ya udah, kata temannya yang wali itu. Ya sudah, kalau begitu memang salah kamu. Kenapa kamu itu menjaga dirimu dari orang-orang yang miskin gitu kan. Nah, kemudian al hadits sadis wal ishrun an Sahal bin Hunayf radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti du'afal muslimin wa yazuruhum wa ya'udu maridahum wa yashhadu janaizahum afan ini salah. Rawahu Abu Ya'la wa Tabrani wal Hakim. Jadi Sahal bin Hunayf bahwasanya Rasulullah SAW itu mendatangi orang-orang miskin, orang-orang lemah, mengunjungi mereka, menjenguk orang sakit, kemudian beliau menghadiri acara pemakaman. Intinya beliau mengayomi lah, mengayomi semuanya. Kemudian al hadits sabi wal ishrun an Aisyah radhiyallahu anha qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bisibyan fayubariku alaihim wa yuhanniku ma yad'u lahum rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Jadi ini kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Aisyah itu didatangkan anak-anak kepada beliau. Beliau itu ngasih barokah. Jadi mengusap kepalanya, didoain gitu. Kemudian mentahnik. Tahnik itu ngasih makan bekas mulut beliau dan mendoakan mereka. Sebagaimana ya adat istiadat atau adab ulama-ulama kita. Jadi ketika maulid misalkan ada yang punya anak biasanya itu dikasih kepada ulama-ulama itu adalah sebuah kesunahan ya. Bagaimana riwayat Sayyidah Aisyah ini, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian al hadits tsamin wal ishrun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatafa'al wa la yatatayyar wa yuhibbul ismal hasan rawahu Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu optimis, tafaul itu optimis dan nggak suka pesimis. Kalau ada mimpi baik suruh ceritakan, kalau ada mimpi buruk ya sudah berdoa memohon apa itu perlindungan dari Allah. Intinya beliau tuh nggak suka yang pesimis. Dan beliau suka nama-nama yang baik. Kalau ada yang buruk, beliau langsung ganti. Beliau langsung ganti. Ada yang buruk, ganti. Ada yang buruk, ganti. Jadi kalau ada yang nama yang, misalnya namanya siapa Tony, siapa kebanyakan Syaitoni ya, itu ganti. Ada yang namanya Hamiyah gitu, Hamiyah, Narun Hamiyah, ganti. Tapi Nabi SAW juga ketika bertemu beberapa sahabat, itu ada yang nama-nama sahabat beliau ganti. Kemudian al hadis tasi wal ishrun an ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu 'alal ard wa ya'kulu 'alal ard wa ya'takilu syah wa yujibu da'watal mamluk ala khubzis syair. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas tanah. Saking tawaduknya beliau tuh la ya'kul 'alal khiwan. Beliau nggak makan di atas meja makan. Saking beliau tawaduk. Jadi makan ya di bawah gitu. Gelar ya gelar gelar tikar atau gelar mm, gelar apa itu plastik untuk meja makan untuk apa itu biar nggak jatuh kemana-mana dan makan di atas tanah. Beliau itu menggembala domba dan Nabi semuanya menggembala domba ya dalam riwayat ya untuk apa itu latihan menggembala umat itu dan beliau menjawab panggilan budak dalam artian beliau memenuhi undangan budak untuk hanya sekedar roti gandum. Mungkin zaman sekarang itu eh, ada pembantu ngundang presiden misalkan. Pembantu ngundang presiden untuk makan roti tempe untuk makan nasi sama tahu tempe misalkan. Itu datang gitu. Kalau zaman sekarang kan jangankan kita bukan apa-apa ya. Kita bukan apa-apa ketika ada undangan dikasih tempe atau dikasih tahu. Dan memang orangnya nggak pelit, memang orangnya itu mampunya segitu gitu. Kadang kita kayak ini nggak menghargai banget sih kayak gitu. Ya minimal utang-utang lah. Kita memaksakan. Sedangkan Rasulullah SAW itu nggak masalah ketika beliau diundang hanya untuk sekedar roti gandum atau nasi saja ini makan. Roti gandum kan nasi, nasi saja gitu ya.
atau nasi sama tahu tempe lah. Sallallahu alaihi wasallam. Al haditsu tsalatsun an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhidu thawbah wa yakhsifu na'la wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim rawahu Imam Ahmad. Rasulullah SAW biasa menjahit pakaiannya. Beliau menambal, menyambung tali sendalnya sendiri dan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh para laki di rumah. Itu sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Mar'i, ada seorang ulama, beliau tuh mencuci piring. Ini keturunan kiai ini. Ulama memang tapi keturunan kiai. Syekh tapi beliau keturunan kiai, tapi masih muda. Ibunya datang, langsung memarahin. Ya waladi jadduk ma yaf'al hadza. Ya anakku, kakekmu nggak ngelakuin kayak gini, ente ngapain kayak gini? Langsung beliau ngomong, "Wah, lakin Rasulullah SAW yaf'al hadza." Tapi Rasulullah SAW melakukan hal ini. Jadi pekerjaan di dalam rumah bukan hanya pekerjaan wanita atau pekerjaan istri ya. Jadi itu pekerjaan bersama. Rasul SAW ya mengerjakan pekerjaan rumah itu ya dikerjakan sendiri. Pekerjaan tukang, pekerjaan apa ya dikerjakan sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Al hadits hadi wa thalathun an Anas radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubzi syair wal ihalas sanikhah. Rawahu Tirmidzi fi Syama'il. Kullu syai' bainal idhan mimma yu'tadam bihi ihalah was sanikhah al mutaghayyirah. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW diundang untuk makan roti gandum dan ihalah sanikhah. Apa ihalah sanikhah? Ihalah itu sesuatu yang berminyak atau berlemak yang untuk lauk. Jadi roti itu biasanya ditutul-tutul di lemak atau ya kuah berlemak atau kuah dia itu berminyak lah untuk ya biar ada rasanya. Nah, sanikho sayangnya lauk tersebut itu agak mau sudah berubah gitu. Agak mau basi gitu loh. Jadi ihala sanikho itu lauk yang paling rendahan. Lauk yang paling rendahan. Jadi bahkan kalau ada yang ngundang roti, cuma dikasih apa itu kuah berminyak yang mau basi gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih mau hadir undangan tersebut, nggak ngomel-ngomel. Itu hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Al Fakir sendiri ya nggak menjamin ya. Saya sendiri nggak menjamin kalau apa itu hadir di undangan yang dihidangkan cuma tahu tempe misalkan itu kayak nggak julid atau nggak komentar. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak mencela makanan, nggak apa. Itu adab daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al hadits tsani wal salatun an Abi Ayyub radhiyallahu al Ansari radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarkabul himar wa yakhsifu na'al wa yarqa'ul qamis wa yalbasus suf wa yaqul man raghiba an sunnati falaysa minni rawahu Ibnu Asakir yakhsifu na'lah yah yakhruzuha dari Abu Ayyub al Ansari radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunggangi keledai jadi enggak kalau zaman sekarang mungkin Rasul apa itu seseorang itu pakai kendaraan yang sederhana gitu loh. Keledai kan yang paling bawah ya, bukan kuda yang mahal. Kemudian beliau tuh menambal sendalnya sendiri. Beliau tuh menambal gamisnya kalau bolong. Kemudian beliau memakai baju wol itu bulu domba itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang sederhana. Kemudian beliau ngomong, siapa yang nggak suka terhadap sunnahku dalam artian siapa yang nggak suka kesederhanaan itu bukan dari golonganku. Kalau nggak merek mahal nggak mau pakai ya itu bukan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam falaisa minni bukan golongan daripada beliau. Semoga kita digolongkan kepada apa itu golongan-golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al hadits tsalits wa salatun an Anas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar wa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu rusahum rawahu Nasa'i. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengunjungi kaum-kaum Ansor, penduduk Ansor. Kemudian beliau tuh menyapa, tegur sapa anak-anak mereka dengan salam. Assalamualaikum. Itu termasuk akhlak yang mungkin zaman sekarang sudah agak jarang ya. Itu kita temukan di jamiah atau di kampus Imam Syafi'i. Ketika kita ketemu pada para masyayikh, itu mesti masyayikh itu. Ketika ketemu kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu salam memang salam Assalamualaikum ya. Kita jawabnya Waalaikumsalam. Kalau adat Indonesia kan, itu kan salamnya mungkin permisi atau kalau di Jawa itu nyuwun sewu atau
Kalau di apa itu di Sunda mungkin mangga gitu dan lain sebagainya ya. Tapi kalau adat atau apa tuh kebiasaan sunnah salam terhadap sesama muslim ini sudah kelihatan berkurang. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ala adullukum ala syai'in in fa'altum tahabbtum bala ya Rasulullah." Qalu bala ya Rasulullah. Qal afsus salam ma bainakum tahabbu. Kalau maukah kalian saya tunjukkan eh, perbuatan kalau kalian melakukan kalian akan saling mencintai, nggak berpecah belah, nggak seneng tengkar. Oh iya, apa itu Rasul? Sebarluaskanlah salam. Nah, jadi kita harus menyebarluaskan salam, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengusap kepala mereka. Buat apa diusap? Iya, untuk diberkahi, untuk diberkahi, diusap kepalanya dan untuk kasih sayang ya. Al hadits rabi wa thalathun an Amr bin As radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu bi wajhihi wa hadithihi ala syarril qaum yata'allafu bidzalik rawahu Tabrani. Dari Sayyidina Amr bin As radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadap orang yang paling jahat, premannya suatu kaum lah, premannya suatu kaum, beliau tuh menghadapi dengan wajah beliau, enggak memalingkan wajah. Yukbil, beliau tuh menghadapi dengan wajah beliau dan berbicara lembut padanya, untuk menciptakan rasa nyaman dan akrab dengannya. Orang yang mau tobat atau orang yang apa, kita jangan menjauhi ya, jangan menjauhi mereka kalau ada. Tapi prakteknya memang sulit kalau ada, apalagi di terminal kayak apa ya, ada berpenampilan kayak preman. Kita kalau menjauhi itu agak sulit. Saya teringat suatu kisah daripada Habibana Munzir, itu di buku beliau ada kisah-kisah tentang beliau lah. Ini Habibana Munzir suatu kali itu beliau ingin buka majelis, tapi ada satu preman itu sulit untuk apa itu dibujuk. Nah, akhirnya Habibana Munzir itu turun turun tangan sendiri, belum meminta izin. Kemudian ketika belum minta izin, beliau mencium tangan daripada preman tersebut. Preman tersebut itu menangis. Oh, Pak Ustadz, kenapa kamu mencium tanganku? Anakku saja sudah enggan untuk mencium tanganku. Loh, saya memang kalau ketemu orang yang lebih tua, saya biasanya mencium tangannya. Beliau seketika itu menangis premannya dan seketika itu tobat dan mempersilahkan untuk membuka majelis di tempatnya. Jadi memang akhlak daripada cucu Nabi Muhammad SAW dan pewaris daripada Nabi Muhammad SAW itu ya sama kayak Rasulullah SAW. Itu ramah ke siapa saja. Al-hadits khamis wa thalathun an Anas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ahadihim 'inda al-mu'atabah ma lahu tariba jabinuh. Rawahu Imam Ahmad wal Bukhari tariba iftaqara wa hadhihi kalimah jariyatun ala alsinatil Arab la yuriduna biha du'a alaih. Dari dari Sayyidina Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang dari sahabat ketika menegur, kenapa dia melakukan hal itu? Tariba jabinu. Apa tariba jabinu? Tariba jabinu itu dari kata turab. Turab itu apa ya? Berdebu. Jadi apa ini namanya? Dahinya berdebu dalam artian kasihan gitu loh. Jadi artinya itu iftakor atau fakir atau miskin. Kasihan. Kenapa fulan ngelakuin kayak gini? Kasihan gitu. Ini bukan eh, teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sampai mencaci ya, tidak sampai mencaci. Ini ada riwayat lain bahwasanya mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu la yashtum. Beliau itu tidak mencaci maki. Kalau menegur nggak ada cacian yang keluar daripada mulut beliau. Paling pol beliau cuma kenapa fulan ngelakuin kayak gini? Kasihan si fulan ini. Kenapa kok melakukan kayak gini? Ya, kayak gitu doang. Jadi nggak sampai mencaci. Jadi, bersihnya mulut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hadis sadis wa thalathun an an ibni Abi Aufa radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikra wa yuqillu lagwa wa yutilu shalah wa yuksiru khutbah wa kana la ya'naf wa la yastakbir an yamshi ma'al armalah wal miskin wal abad hatta yaqdiya lahu hajatah rawahu an-Nasa'i wal Hakim wa rawahu al-Hakim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anifa istankafa. Hadis ke-36 dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu an beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa banyak berzikir
sedikit bicara, omong kosong. Jadi beliau itu termasuk keistimewaannya itu Jawamiul Kalim. Jawamiul Kalim itu sedikit tapi maknanya luas. Jadi adinun nasihah, hadis-hadis qauli Nabi SAW itu sedikit-sedikit. Tapi kalau disyarahin itu luas banget. Kemudian beliau tuh memanjangkan sholat. Ketika sholat itu beliau panjangkan. Kemudian mempersingkat khutbah. Kalau khutbah, apalagi khutbah Jumat, itu min aklil, min nanti rojul, min fikhir rojul. Kalau orang itu ahli fakih, kalau khutbah Jumat itu yang bentar. Sholatnya yang agak lama. Dan bukan cuma khutbah ya, pidato-pidato juga itu kalau bisa itu yang sebentar. Karena orang itu kadang berbeda-beda. Nah, tips daripada ini kisah dan tips juga daripada Syekh Muhammad Darwish hafizahullah taala. Beliau bercerita bahwasanya beliau pernah suatu kali ketika momen Ramadan, setiap habis taraweh beliau tuh berdiri 5 menit untuk menjelaskan satu dua hukum fikih. Iya enggak ya sudah 3, 5, 6 menit lah, nggak sampai 10 menit. Itu datang apa itu di hari keberapa itu datang jamaah kepada beliau mengatakan, ya Syekh, ana terima kasih ente sudah menjelaskan hukum fikih ini. Kalau bukan karena dirimu, aku nggak akan pernah mendengarkan eh, hukum tersebut. Karena apa? Karena ana malas untuk hadir kajian. Jadi hadirnya ya pas terawih doang itu. Dan 5 menit apa sih susahnya mendengarkan 5 menit itu. Tapi kalau setengah jam itu biasanya agak eh, bosen gitu kan ya. Jadi ya terkadang ada yang nasihat agak lama, boleh. Tapi terkadang juga kita perlu kajian-kajian yang sangat singkat. Ya. Berapa menit gitu. Atau kayak gini membaca hadis 1 jam 40 hadis gitu kan. Nah, dan beliau tidak enggan serta tidak sombong untuk berjalan bersama janda orang miskin. Armalah itu janda orang miskin, hamba sahaya. Dalam artian beliau itu membaur kepada semuanya. Jadi baik kaum bawah, kaum atas, kaum tengah di mata beliau itu sama karena di mata Allah itu yang membedakan hanyalah takwa. Hatta dia lahu hajatah. Nah, sampai beliau tuh apa itu berjalan dalam artian eh, ma'al amar, bukan jalan sama janda kayak gini enggak ya. Dalam artian beliau tuh berjalan untuk melayani para janda, dalam artian janda-janda tua itu beliau layani, beliau kasih bantuan sendiri ya atau melalui sahabat beliau. Kepada orang miskin, kepada hamba-hamba sahaya beliau mengantarkan sendiri sebagaimana dicontohkan oleh keturunan atau pewaris ilmu beliau itu, kalau nggak salah diceritakan Sayyidina Ali Zainal Abidin kalau nggak salah ya, ketika meninggal itu di pundaknya itu, atau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, lupa nah, antara dua itu. Intinya di pundaknya terdapat luka bekas lebam. Ditanya, ini kenapa ini? Ternyata suatu ketika baru diketahui ketika habis meninggalnya, setiap malam itu di Madinah ini orang-orang di sekitar Madinah itu mendapatkan jatah gandum. Ketika meninggalnya beliau itu terhenti jatah gandumnya. Ternyata memang beliau setiap malam itu tidak ada seorang yang mengetahui membawa bekal sendiri kepada orang-orang miskin tersebut. Hadis riwayat Imam Nasai dan Imam Hakim serta Imam Hakim, dan Imam Hakim juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian al-hadits sabi wa thalathun an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha. Rawahu al-Imam Ahmad wal Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Yuthibu yujazi 'alaiha. Wa rawal Imam Ahmad wa Tabrani an Aisyah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul hadiyah wa la ya'kulus sadaqah. Jadi termasuk sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menerima hadiah dan membalasnya. Dalam suatu hadis, kalau kita menerima hadiah, kita kalau ada ya kita balas langsung. Kalau nggak ada, kita balas dengan jazakumullahu khairal jaza. Bagi yang eh, didoain jazakumullahu khairal jaza, hendaknya membalas dengan wa iyyak atau wa iyyakum, agar betul enggak, agar saling membalas itu. Kemudian di dalam hadis lain juga dikatakan riwayat lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakan hadiah tapi tidak memakan sedekah. Kalau hadiah beliau makan, kalau sedekah beliau nggak makan. Dan ahlu baitnya itu berlaku hukum kayak gitu.
Kemudian al-hadits tsamin wa thalathun an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza balaghahu 'ani rijal syai' lam yaqul ma balu fulan yaqulu kadza wa kadza walakin yaqul ma balu aqwamin yaqulu kadza wa kadza ma baluhu ay ma sya'nuhu wa haluhu. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahu tentang sesuatu hal terkait seseorang. Jadi si fulan loh berkata kayak gini. Ya Rasul si fulan kayak gini. Si fulan kayak gini. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nggak ngomong, "Kenapa si fulan ngomong kayak gini gini gini?" Di halangan di apa itu? Di hadapan halayak gitu. Enggak. Tapi beliau berkata, Kenapa sih ada orang yang melakukan kayak gini? Ada orang. Namanya itu tidak disebut. Jadi beliau tuh sebatas agak menyindir lah gitu intinya. Dan tidak membuka aib, intinya itu tidak membuka aib di halayak umum. Oh, kamu melakukan kayak gini ya? Oh, kamu melakukan kayak gini enggak? Jadi beliau tuh sangat menutup aib. Ini mungkin yang zaman sekarang sudah jarang ya, karena sekarang sedikit-sedikit sudah diviralkan lewat TikTok, lewat media massa gitu kan. Aib yang sudah dikubur dalam-dalam. Ini tapi beneran ini. Saya nggak bohong. Iya memang kamu nggak bohong. Tapi itu sama aja itu gosip gitu kan. Kadang ngomongin orang itu saya nggak bohong. Tetap itu namanya gosip. Kalau kamu bohong itu nanti ada ghibah wa tuhmah. Anda gosip dan menuduh. Beda lagi itu dosanya. Dua double. Jadi Nabi SAW kata kalau nggak salah nggak kata Syekh Mar'i, kalau menasehati itu sembunyi-sembunyi dalam artian tanpa membuka aib, kecuali dia itu yang mengidharkan sendiri di aib tersebut di halayak ramai ya. Dia ngomong di YouTube kayak gini 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 ya, kita menegur ya di YouTube juga biar orang tersebut itu, biar orang sekitarnya itu tidak terpengaruh dengannya. Tapi kalau dia itu menutupinya, jangan kita membuka aibnya karena itu namanya fadhihah. Fadhihah itu membuka aib. Jadi bukan nasihah. Itu namanya fadhihah. Nah, kemudian al hadits tasi wa salatun an Abi Bakrah radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu ma yusar kharra sajidan syakiran lillahi ta'ala. Dari Abi Bakrah radhiyallahu an beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan sesuatu yang membahagiakan beliau, beliau bersimpuh sujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, hadis ke-39 ini seakan-akan isyarat bahwasanya ketika Syekh Yusuf An-Nabhani mengarang mengarang 40 hadis ini, beliau ketika mencapai ke-39 itu kayak beliau tuh kayak senang. Nah, makanya beliau menyertakan hadis ini dan ana yakin, hakul yakin bahwasanya ketika beliau itu menuliskan hadis ini, beliau langsung habis itu beliau langsung sujud karena senang dengan sudah terkumpulnya 39 hadis. Karena nanti di akhirnya juga sama. Itu ada isyarat tentang kesenangan beliau. Jadi ya. Al-hadithul arba'un an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhib qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hadis ke-40 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang beliau sukai, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, zat yang dengan nikmatnya segala kebaikannya menjadi sempurna. Jadi beliau menutup dengan hadis tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada riwayat lengkapnya bahwasanya kalau idza ra'a ma yakrah, kalau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi kalau hal yang menyenangkan jangan kita ngomong alhamdulillah ala kulli hal. Jadi keliru. Ya, kalau menyenangkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Biasanya kan ada orang alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal artinya alhamdulillah atas segala sesuatu atau segala keadaan. Jadi dengan hadis ini tuntaslah apa itu kajian alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, mungkin sesi berikutnya saya akan membuka apa? Membuka sesi tanya jawab. Hmm, materinya sudah saya share di grup ya, yang hadis 40 itu PDF. Nanti Ana share lagi.
Tapi yang khusus terjemahan ini memang materi khusus member. Sebagaimana yang sudah saya umumkan sebelumnya. Memang kajian ini gratis, tapi untuk materi dan sertifikat, materi yang terjemah dan sertifikat ini saya khususkan untuk member Asyik Arabi saja. Baik, ada pertanyaan? Barangkali ada yang bertanya tentang satu dua hal atau apapun itu. Kalau nggak ada, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mau tanya kalau eh, sedekah sama hadiah bedanya di mana, Ustaz? Tayyib, itu nanti teringat dulu kalau ditanya. As-sadaqah wal hadiyah wal hibah. Ada sedekah, ada hadiah, ada hibah. Dalam ilmu fikih, waktu itu eh, Al-Fakir juga pernah ngasih tugas ke anak-anak itu. Akhirnya beliau, anak-anak itu dapat keterangan di kitab Kifayatul Akhyar, syarah Ghayatul Ikhtisar, punya Imam Hisni kalau nggak salah. Bahwasanya hibah itu mutlak. Jadi pemberian secara mutlak itu hibah. Tapi kalau hadiah, hadiah itu eh, al-hibah litawaddud. Al hib pemberian pemberian tapi untuk rasa kasih sayang, untuk ingin wah anak ngasih hadiah ke adik saya karena saya sayang sama adik saya, atau suami ngasih hadiah ke istrinya, atau teman ngasih hadiah ke temannya itu untuk mempererat rasa cinta. Sebagaimana ada hadis bahwasanya Rasulullah SAW berkata tahadau tahabu, saling berhadiahlah kalian, niscaya kalian akan mencintai. Hadiah kecil. Jadi mungkin kita ajarkan kepada anak-anak kita dalam artian kita kasih kakaknya misalkan kita kasih 10.000. Oh, kita kasih hadiah misalkan mobil-mobilan. Ini Kak, kasih ke adiknya, hadiah buat adiknya. Akhirnya adiknya senang gitu kan. Kemudian kita kasih adiknya itu misalkan yang cocok apa itu baju bola. Ini Dek kasih ke kakaknya. Akhirnya itu yang diajarin oleh guru-guru kita, itu akhirnya kakak dan adik ini saling mencintai. Karena apa? Saling memberi hadiah. Beda kalau kita langsung kasih langsung ke kakaknya atau kasih langsung ke adiknya. Sebagaimana di kampus dulu, anak sering itu di ranjang tiba-tiba ada hadiah dalam artian ada ngasih kue misalkan. Kue ini pasti dari anak kamar karena dikasih semua gitu. Kalau sedekah, sedekah itu al-hibah litaqarrub ilallah. Jadi pemberian tapi di situ ada unsur takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, ada unsur ibadah. Ada unsur ibadah itu yang dikatakan dalam hartamu ada sebagian daripada harta orang miskin. Biasanya sedekah itu untuk orang miskin. Nah, karena di situ ada apa itu kayak rendah dalam artian ya, itu tidak cocok dengan kenabian dalam artian kayak gitu. Itu makanya Rasulullah SAW itu menerima hadiah, tapi tidak menerima sedekah. Nah, itu mungkin penjelasan singkatnya. Ada pertanyaan lain? Hal hunaka Syukran, soal Ustaz. Jazakallah. Afwan wa iyyakum. Hal hunaka soal akhar? Boleh lewat chat atau chat di sini ya, chat Zoom. Kalau nggak ada, ya sudah kita selesaikan dengan doa kafaratul majelis. Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya kajian bersama Ustadz Ahmad Raji. Waktunya insya Allah sama di malam Jumat seperti sekarang. Kemudian di minggu ketiga itu kajian bersama Ustadz Mudrik. Itu kajian, kalau sama Ustadz Raji itu kajian Syama'il. Kemudian minggu ketiga itu kajian sama Ustadz Mudrik, yaitu kajian tentang kegiatan Nabi 24 jam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 24 jam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di kajian terakhir kita akan mempelajari tentang sepintas daripada sirah nabawiyah. Jadi ikhtisar sirah nabawiyah dari Ustadz Asep. Naam wa iyyak. Insyaallah. Naam, jazakumullah khairal jaza wa ahsanallahu ilaikum. Terima kasih sudah menyimak.
Insya Allah nih ntar ada rekamannya. Saya kirim ke grup. Nah, kita tutup kajian ini dengan mungkin baca sholawat gitu nggak sih? Baca sholawat. Saya bacakan pasti hafal lah. Pasti hafal. Biasanya kita sholawatnya kadang sholawat ini. Dengerin dulu ya, nanti kita baca bareng-bareng. Jadi salawatnya kayak gini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Insyaallah yang belum bisa kita bareng-bareng aja. Yuk, bismillah kita salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina سيدنا Muhammadin محمد wa ala وعلى ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim إبراهيم wa وعلى ala ali sayyidina سيدنا Ibrahim إبراهيم إبراهيم wa وبارك barik على ala sayyidina Muhammadin wa محمد ala وعلى ali آل sayyidina سيدنا محمد Muhammadin kama كما barakta ala وعلى sayyidina سيدنا Ibrahim إبراهيم wa ala وعلى ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum حميد majid مجيد adada عدد khalqika خلقك wa ridha ورضا نفسك nafsika wa zinata وزينة arshika wa عرشك midada ومداد كلمات kalimatika kullama كلما dzakaraka ذكرك dzakirun wa ذاكرون ghafala an وقل عن dzikrihil ذكره الغافلون. ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.